Welcome to Grind Space. Selamat datang kembali di podcast yang bakal jadi tempat nongkrong para seniman dan pelaku-pelaku kreatif buat tumbuh lebih produktif. Anjay, gua hari ini sudah bersama polisi dari fashion di lokal. Please welcome Masyo. Masyo X Mas Gip. Anjir. Double mas ya. Kita satu ras ya. Satu ras lagi. Satu marga ya. Mas-masan satu, ya. satu Jawa lah ya. Jawir lah ya. Jawir. Lu Jawir juga ya? Jawir juga. Jawir nyokap mah? gue Wonogiri. Ih Wonogiri. Wonogiri Gokil. nyokap gue. Tapi Lu mana? Gue Semarang gue. Masih lah kita. Semarang. Tapi Sama-sama tinggal di sini Jawir. gak? Lahir di sini gak? Lahir di sini. Gokil. Keturunan aja berarti. Asli nama? Asli nama Dio Aditya. Dio Aditya. Dio terus Aditya. Makanya jadi Masyo. Masyo. Karena Karena kan panggil Dio, yo. Yo itu. Oh. Masnya itu karena ya gue orang Jawa. Anjay. Gitu. Gue seneng gue makin kesini makin embrace anak-anak Jawir ini ya kan. Waduh. Ada Jawir seks, ada Jawir. Jawir mana nih? Jawir fashionable lo lihat tuh. Emang jangan sepele-sepele sama orang Jawa gitu ya kan. Walaupun banyak starboy juga ya Jawa ya. Ya gitulah ya. Males juga ya bahas Starboy ini. Gila. Gak. Aman kok gue sama Starboy. Bercanda. Gue pengen ngobrolin itu tuh kemarin. Apa tuh? Ada apa sih rame-rame sih? Oh. Ada apa di skena fashion ini? Gila. Yang Prives Kemarin- sama Cambre ya. Iya, lu kemarin blok-blokan katanya sama si siapa tuh? David Stephen. David Gimbal. Anjir, David Gimbal, benar. Sebenarnya gua awal-awal tuh gua lagi di tempatnya David, di apartnya David. Tiba-tiba di video call tuh sama ownernya Cambre. Terus mereka kayak video call habis itu kayak Mas kita ada proyekan nih. Oke. Tapi kita bikin drama. Wah anjir. Awalnya tuh kayak ngomong gitu dulu kan. Oke. Ya udah gampang lah drama-drama apa, drama lokal dilokalin. Awalnya tuh kita nggak berpikiran musuhan. Oke. Habis itu kita ACC. 2 minggu kemudian kita ke Bandung. Oke. 2 minggu kemudian kita ke Bandung, kita photoshoot, bla bla bla. Udahlah photoshoot sama bikin video campaign dari si brand itu kan. Lepas itu baru diomongin gimana nih caranya biar rame. Oke. Ya. Oke. Nah idenya dari si ownernya Prives sama ownernya Cambre. Prives bilang, dan Cambre ya. Ada 2 brand berarti. Ada 2 brand, emang dia collab. Oke. Jadi collab produknya apa? Hoodie kah apa? Topi, banyak dia. semua ya? Dari atas sampai bawah? Semua. Oke. Kecuali Terus? sepatu enggak. Oke. Habis itu dia ngomong kayak gimana ya caranya biar influencer juga kena gitu. Influencer juga di kena dalam ya? drama ini gitu. Oke. Ya udahlah, gue punya ide. Gue kalau soal drama tuh sebenarnya ide gue lumayan gila men. Iya, seru banget ya. Anjir. Serius nih gue bilang. Gue berani banget. Cuman ya kita tanya dulu waktunya berapa hari drama ini. Gak nyampe seminggu. Ya udah aman lah. 4 harian doang lah. 4 harian Ya. oke. Jadi hari pertama si Prives nanti ngupload dulu tuh. Dia ngelokalin Cambre. Oke. Anjir niat juga dong cuy. Nih dia sampai produksi pak. Sampai produksi hoodie-nya tuh 50 piece. God damn. Buat krunya tapi nanti dibagi-bagi juga sih. Oke. Habis itu di up lah tuh Prives kan. Terus habis itu gue gak terima karena kan gue segmen konten gue lokalin kan. Oh iya benar loh. Gue screenshot, gue kata-katain David, gue kata-katain si Privesnya. Wah hancur abis. Sampai semua influencer yang wah itu gila-gila lah pokoknya. Mereka langsung pada pro ke David. Oh lebih pronya ke David daripada ke lu? Karena David itu bikin ceritanya tentang MOU. Oke. Jadi si David nih udah datang ke Bandung, tanda tangan. Habis itu dia nggak ngeliat nih artikelnya bakal kayak gini gitu. Oke, jadi mau nggak mau. Mau nggak mau karena udah tanda tangan. Iya. Padahal itu gimmick aja, akal-akalan gua, akal-akalan cerita itu gua. skenarionya Dari gua sendiri. Gokil. Terus. Terus abis itu rame tuh, wah ya gue sebut aja lah influencer yang pro ke David tuh kayak si Hendy Dion. Wah itu kan besar banget pak. Geter juga gue. Ya abis itu gue sama David tektokan terus tuh hari pertama, hari kedua sampai hari keempat.
Terus banyak tuh kemakan influencer kan. Ini gimana nih mas, gini. Udah ikutin aja. Karena gue baru pertama kali juga kan kayak gini. Anjir pertama kali nih ya? Ya, hari kedua itu apa ya kalau nggak salah kampanyenya si Cambre. Pokoknya bikin story cuman ngeledek si Preface. Pokoknya kayak jilat ludah sendiri gitu-gitulah. Oke. Ya. Habis Sarkas-sarkas gitu ya? Ya hari kedua gitu aja. Hari ketiga baru foto gue di up make Cambre tapi desainnya Preface. Anjir. Serangan balik ceritanya gitu Pak. Anjir niat juga ya. Bener. Gila loh. Terus. Habis itu rame banget tuh. Wah Mas Yo katanya lokal dilokalin tapi make lokal dilokalin. Gua jelasin. Berat banget. Gua bikin cerita lagi gini. Ya itu namanya serangan balik men. Wah pokoknya gue pakai skenario gue sendiri. Wah anjing. Itu serangan balik gini-gini. Tetap aja lo jilat ludah sendiri Mas Yo gini demi cuan gini gitu kan. Pas hari keempat, wah itu hari ketiga hujatan full ke gue semua. Hujatan kalau? Hujatan, tapi beberapa naik ya tapi ya. Banget. Tapi hari ketiga itu semua setengah dari teman-teman influencer itu udah wah anjing nih kemakan gimmick gue. Anjing. Banyak tuh. Nah teman-teman yang nggak bakal gue balas DM-nya. Nggak gue balas DM-nya. Oke. Nggak gue balas. Pas hari keempat up video semuanya ngancing-ngancingin gue semua. Sumpah. Bang Hendy Dion, Atalbot, William Flee. Sampai ada teman-teman gue yang beneran kesel sama gue. Damn. Nah gue emang dari dulu kayak ya setelah dari campaign ini gue pasti DM-in satu-satu orang yang pernah gue tipu. Anjing. Gue tipu drama ini. Gue DM. Bang maaf banget kemarin gini gitu. Terus ada yang iya aman. Ada yang respect. Ada juga yang emang lu anjing. Lu harus klarifikasi offline tuh kayaknya tuh ya. Iya nanti gue bakal bikin videonya. Tapi ada di media link. Nanti dia bikin klarifikasi. Ya bikin video klarifikasinya lewat situ. Tapi gini. Terlepas dari drama ya. Skena fashion ini lokal nih. Khususnya brand lokal. Udah sampai situ ya. Akhirnya mikirin marketingnya udah sampai situ maksud gue. Effort loh maksud gue loh. Sampai dia produksi 50 piece. Walaupun 50 cuman kayak itu kan lu nge-bootleg dulu kan. Iya nge-bootleg dulu. Iya kan. Tapi sekarang emang gue sukanya brand sekarang itu mereka udah mentingin campaign. Dulu kan kayak yang penting produksi paling ya cara promosinya lewat teman-teman kan bikin story gitu-gitu sih sebenarnya menurut gua udah basi. Tapi tetap harus dilakukan. Tapi menurut gua basi gitu aja cuma ya. Basic kan. Nah, gimana caranya campaign sampai orang nggak dikenal pun nengok nih. Harusnya gitu. Iya. Banyak lah. Nah salah satunya kampanyenya Cambre sama Preface drama ini. Sebelumnya tuh ada juga drama-drama sebelumnya. Cuman drama sebelumnya itu dibocorin ke influencer. Jadi gak alami Pak. Gak organik ya. Iya gak organik. Karena menurut gue gak nantang. Si kampret gue juga kemarin ceritanya gue kemakan lagi gue. Keculik juga. Lu apa serius banget? Oh iya Pak. Itu gue mau ketawa gak bisa Pak. Karena gue harus mainkan peran gue kan. Anjing keren. Waduh gue bilang. Tapi ngomongin drama ya saya sudah pernah juga lah di dunia digital. Emang harus ada bumbu. Emang harus ada bumbu ya. Indo itu harus ada drama Pak. Selalu harus ada drama. Bener. Kalau nggak ada drama ya udah gitu-gitu aja. Tapi kalau ngomongin drama berarti lu udah harus melek sama yang namanya kebutuhan jualan kali ya. Ya. Kalau di awal memang sebenarnya males nggak sih? Kalau udah mikirin dramanya dulu gitu. Iya, awalnya tuh kita emang dramanya sebenarnya nggak ada musuhan, kayak ya udah kita cuman nyerang si brand. Tapi kata si brandnya, kurang kalau kayak gitu. Sekalian aja kita berantem antar influencer. Wah, gue bilang gawat juga nih. Karena kan si David udah lebih senior dibanding gua nih. Dan si David militannya banyak, Pak. Militannya banyak banget. Sampai pada unfollow gua. Serius lu? Serius. Gara-gara lu blok gitu kan? Iya. Gue ngeliat tuh anjir sampai ada beberapa media juga nge-unfollow gue. Katro lu. Serius lu? Serius. Nah itu kan kayak gitu-gitu gak bisa lu klarifikasi tuh. Berarti kayak ya part of the risk aja ya? Ya sebenarnya media tuh harus pinter Pak. Ada media yang nyadar ini tuh gimmick. Sebenarnya media banyak yang tahu. Nah ini ada media yang gak tahu ya. Berarti lu polos aja. Iya terlalu polos, gampang diculik. Anjing gampang diculik. Bahasanya bener lu. Kayak anjir ini udah sampai sini gitu. Strategi marketing gitu ya. Ya benar. Cuman emang lu bilang kayak
emang sempet basi aja gitu ya rata-rata ya. Kayak brand lokal tuh strategi marketingnya tuh nggak terlalu gimana banget gitu ya. Ya. Kayak yang menurut lo yang stand out dari ide marketing tuh siapa aja selain kemarin nih Cambre dan ada Pak. siapa? SNSD sama 407. Oh ya? Gue sampai bilang pas keluar tuh anjing ini brand kayak bukan brand lokal. Tapi ini brand lokal. Nah dia collabnya sama Malai. Tapi ini bukan brand 407 tuh kayak apa ya. Disebut geng iya, disebut kolektif juga iya. Pokoknya dia movement. Tapi movement dia tuh lebih ke sport. Sporty ya pokoknya sport lah. Jadi arahnya lebih bentuknya lebih ke mana ya mungkin ya. Ya olahraga tahun-tahun dulu. Jaket track gitu. Ya track suit, track pants gitu lah. Iya. Terus bagusnya kampanye mereka ini. Ini maaf ya kalau nggak salah 5 negara Eropa. Kampanye jadi di detik awal sampai berapa detik gitu. Misal kayak lupa deh beberapa brand Eropa tuh ya sebut aja kayak takutnya gue salah nih. Misal kayak Jerman, habis itu Belanda gitu-gitulah. Itu disatuin videonya. Dan pakai brand itu terus juga pakai motorcross seniat itu motorcross. Berarti mereka modal dulu tuh ya untuk bikin marketing di sana lah ya. Pasti itu modalnya juga nggak sedikit Pak. Gue denger anjrit sampai bikin campaign sekarang orang-orang berani ngerogoh kocek lah semahal itulah. Jadi memang dia mau dapetin image brand lokal yang kayak luar banget gitu ya. Ya. Tapi mereka nggak nge-state mereka lokal kan? Siapanya? Kalau kayak gitu si SNSD apa mereka nge-state juga? Mereka represent Indo. Oh represent Indo Indo. Dan yang si 407 represent Malai. Nah, ini kan produk collab jadi Indo sama Malai. Tapi gua nanya sama ownernya. Kebetulan ownernya itu temen gua sebelum gua ngonten. Gua nanya SNSD dia. ya? Jadi terjualnya itu kebanyakan luar. Oh di luar. Di Tokyo tuh banyak juga, di Jepang. Wah anjing. Nah koneksinya 407 ini ngeri banget Pak. Ngeri emang dia punya geng-geng lain di Eropa sana yang sport gitu lah. Kayak Sport Mafia Boys tuh masih kawanan mereka. Nah makanya gue anjir nih SNSD nyampe sih gue bilang gitu. Tapi lokalnya tuh dari mana? Bandung? Dia Bandung. Oh shit, Bandung. Dari Bandung masih. Dia juga sempat ini kan, BA-nya kalau nggak salah tuh Nara Crazy Breezy, sempat. Tapi sekarang udah enggak. Kalau sekarang nggak tahu BA-nya siapa lupa. BA anak-anak hip hop siapa aja sih yo? Di lokal sekarang? KB, Miracle. KB itu Miracle ya? Miracle. Oh yang bintang gitu nggak sih logonya? Bintang atau Miracle apa ya? tuh lebih ke kayak apa ya? Kayak oval gitu ya? Enggak, rada-rada metal gitulah. Oh iya. Yang tajam-tajam gitu. Terus tapi dia ada banyak kok logonya. Jadi kayak kalau ke sporty ada lagi gitu-gitulah. Itu di mana base-nya? Bandung juga. Bandung juga. Banyak banget ya. Makanya. Gila gue soalnya gue 2023 itu gue sempet jalanin support your local brand juga gitu ya. Cuman emang belum bentukannya belum begini nih. Kayaknya belum hype yang gombrong gitu kan. Gue juga belum ketemu Masio lagi ya kan. Terus kayak anjir mereka tuh masih yang apa ya, masih yang konvensional mungkin ya kalau gue bilang ya. Nggak kepikiran collab terus bikin drama, nggak sampai segitunya. Tapi di 2024 langsung kayak banyak banget nih menjamur banget nih tiba-tiba. Nah gue sukanya sekarang emang beberapa brand udah fokus ke penjualan internasional. Jadi ya mainin campaign lah. Kalau cuman rilis gitu-gitu doang siapa yang mau nengok kan gitu. Iya sih ya. Sekarang juga udah pada bikin website. Gue senangnya itu sih. Jadi bener-bener ditengok sama. Niat ya. Iya sih anjir, karena emang selain penjualan harus dari Tokped gitu-gitu lu harus liar juga ya. Harus. Di sosmednya ya. Benar. Favorit lu sekarang apa nih? Di tahun ini atau emang sampai sekarang aja? Sampai sekarang. Lokal brand. Favorit Masio. Maternal Masih. Maternal gue segi aksesoris dan dia punya apa ya? Lengkap ya aksesorisnya ya? Ya dia tuh emang menurut gue gila. Gilanya kayak kepikiran gak sih koper? Koper Pak, koper dirilis. Oh dia jual koper juga ya? Kue lebaran. Anjing. Tulisannya maternal. Anjing gue bilang. Sesimpel nempel stiker dong tuh kali ya? Iya dan dia stabil Pak, udah 20 tahun dan masih penjualannya terus drastis. 20 tahun nih? Nah biasanya kalau brand kan
kayak setahu gue ya, ini perspektif gue aja, kayak 3 tahun atau 4 tahun udah masanya turun lagi, nggak kegoreng. Tapi kalau maternal tuh dibilang gorengan, ada gorengannya, tapi stabil. Oke. Penjualannya meningkat terus. Oke. Dan reseller-resellernya juga masih utuh gitu. Apakah itu karena dia nggak cuma jualan baju? Karena dia jual semua produk gitu. Kayak sampai ke kue gitu. Menurut lo yang bikin establish itu gak sih? Dia yang itu bikin stabil maksud gue. Oh, yang bikin stabil, menurut gue itu termasuk. Tapi dia itu ngerangkul komunitas. Oke. Kayak hardcore. Tapi dia lebih ke metal-metal, black metal gitulah. Metal. Pokoknya apapun rock, metal gitu, yang underground gitu dia rangkul. Nah menurut gua brand yang long life itu harus merangkul komunitas. Oke. Iya kayak movementnya misal skate atau Iya. rapper, hip hop, musik itu semua kalau misalnya lo ngerangkul itu pasti long life. Oke. Kayak kalau di hip hop tuh ada Jogja apa ya? Drip and Drops. Drip and Drops. Nah, Drip and Drops tuh gue juga suka dari dulu sampai sekarang masih stabil kan. Itu hip hop banget ya? Hip hop banget. Merangkul hip hop banget ya? Hip hop, graffiti kan dia juga Drip and Drops. masih satu inilah ya kan. Iya. Wow. Kayak kita kan mulai dari skena hip hop nih yo, anjay. Iya. Iya kan? Ini perlu dibahas juga kali ya. Boleh. Kalau lu dulu nge-rap juga ya. Anjir. Tahun ini gue lagi gak nge-rap sih ya. Malah ngurus brand ya kan. Anjir. Ngurus Ya, ngomelin malah brand. main drama sih kampret Main ya drama. kan. Jadi gila. awal mula gue nge-rap tuh sebenarnya gue suka nonton dulu. Nonton hip hop Indo aja. Nonton hip hop Indo. Iya. 2000 berapa tuh? 2017. Pertama kali gue Oke. nonton tuh Street Dilin yang di Gudang Street Sarinah. Villain, iya. tahu gue. 2017. Gue nonton itu. Abis itu anjir hip hop nih gue baru tahu ada Mukarakat, Oke. Tuan 13, Kayako Ya. dan lain-lainnya. Terus waktu itu masih ini gak sih? Zero One, lu masih Zero One ya itu Zero ya? One masih. Masih Zero One. Masih. Habis itu lepas dari situ, gue nonton terus tuh acara-acara kecilnya, gue Iya. datengin. Tiba-tiba Tuan 13 bikin kelas. Bikin kelas. Anjir. Terus teman-teman kecil gue tuh kayak, ini seru nih, ikut kelas yuk gitu-gitu. Oke. Terus gue ikut. Nah lucunya, Kelas apa nih sore nih? Kelas kelas rap, kelas musik. Oke. Kelas musik rap. Jadi waktu itu WSW bikin namanya WEW Class. Oke. Ada kelas yang buat nulis lirik, ada kelas yang buat beat, musiknya, sama ada kelas yang videografer, kayak buat Oke. video klip gitu-gitu. Oke. Nah, gua ngambil kelas yang penulisan lirik Penulisan sama lirik. segi apa ya? Image lah, bikin Oke. image di rap gitu gimana. Oh, anjir. Siapa tuh gurunya tuh? Tuan 13 sama Kayako. Oke, siap. Ya, Siap. terus habis itu gua daftar nih. Terus teman-teman gue tuh ditolak. Temen lu ditolak. Ditolak. Jadi lu ceritanya bawa rombongan. Gue bawa rombongan teman-teman Anjing. gue. Waktu itu gue umurnya masih 18. Teman-teman gue kan di bawah gue 2 tahun tuh, Iya, masih 16 semua. Jadi ditolak. Terus. Ya udah gue diterima. Habis itu gue yang belajar nge-rap di situ. Nggak, temen lu ditolak terus lu diterima. Jadi lu sendiri gitu maksudnya? Sendiri. Di si geblek. Nah, gue mikir, gue tuh dulu orangnya nggak bisa kalau misalnya sendiri. Oke. Tapi gue mikir, gue pernah ada guru gue di STM pernah ngomong kayak gini, bahwa nanti kalau setelah dari sekolah kita tuh nggak bakalan barengan terus. Anjay. Iya, jadi kayak segala keputusan diri sendiri, nggak usah kayak gue mau kesini Tunggu-tungguan. nunggu temen. Itu Tunggu-tungguan. jelek anjir. Jelek kayak ya? kayak apa ya, ngebentuk lu masih bergantung sama orang lain. Wah, anjir. Nah, gue di situ masa teman gue ditolak, gue ikut. Mendingan Ayo gue deh, gua mundur nggak diri. usah. Jadi lu Gue lanjut. tetap gue lanjutin. Gokil. Gue lanjutin Sampai mana tuh lo lanjutin? sampai lulus. Ambil lulus? Sampai lulus. Emang Jadi berapa lama itu? Berapa bulan? nggak sebulan doang. Oke. Sebulan kalau nggak salah ya setiap Sabtu Minggu gitu. Kalau nggak salah, gue lupa udah lama banget kan 2018. Nah lucunya bayar nih cuma 100.000 Pak. Damn. 100.000. Abis itu Tiap pertemuan apa 100.000? udah 100.000 udah. Sekali aja udah sampai Sekali lulus. aja, sampai lulus. Pas lulus 100.000-nya balik. Baliknya dari? Manggung, diajakin Anjir. manggung. Jadi kita bikin lagu nih. Kan orangnya ada 15 orang. Oke. Dibagi 2 tuh. Ada yang berarti berapa tuh dibagi? Ada yang 7, ada yang 8 ya berarti ya. Nah, dibikin tuh 2 lagu. Jadi lupa gue judulnya apa gitu. Nah, gue tuh di tim ya namanya kalau nggak salah waktu itu bikin judul Statement. Oke. Bikin lagu Statement. Habis itu rilis tuh.
Terus dapat panggungan di acara rokok gitulah. Oke. Terus dapat duit 1, berapa dibagi-bagi 100.000 satu orang. Jadi jadi kayak gratis lah gue jatuhnya ya. Tapi lu akhirnya manggung tuh. Manggung Pak. Setelah sekolah itu. Manggung. Gue nggak pernah manggung kan. Itu pertama kali tuh. Pertama kali manggung. Oh shit. Gue megang mic gini-gini. Anjing tremor ya. Sampai ini gue ingat banget. Tuan 13 tuh udah kayak abang gue sendiri. Oke. Dia meluk gue kayak, udah lu men pasti bisa. Anjing gue tuh udah kayak mau nangis bang. Anjing umur 18 mau nangis jelek banget kan. Gue dipeluk sama Tuan 13 kayak, lo bisa men. Pasti bisa kata dia. Gue naik panggung, udah gue nggak ngeliat orang. Gue pokoknya ngeliat topinya mereka aja. Kan diajarinnya gitu. Gue nge-rap. Wih, ternyata yang bikin ketagihan tuh pas ditepuk tangan. Sadis. Anjing baru di situ gue pede lepas. Lo main di WSWO Coffee? Enggak. Oh bukan. Di event. Ada dua panggungannya. Ada yang pas lulus, acara lulus itu. Yang kedua yang di festival. Di festival Pak. Anjing. Jadi di foto lu yang waktu di festival itu acara WOW tuh ya? Acara itu Dreamfield. Oh itu acara. Gua sama Dreamfield kan. Oh di situ baru lu ke Dreamfield. Sebelum itu jauh banget. Dreamfield tuh 3 tahun setelah WOW Class. 3 tahun setelah. Setelah WOW Class. Jadi gua setelah. Belum lama dong yo. Berarti belum lama dong ya Dreamfield. Masih sekitar 2 tahun yang lalu lah ya. 2 tahun yang lalu lah. 2023 kan bubarnya. Oke. Terus setelah dari WOW Class itu, nah banyak teman-teman gue tuh kayak ya udah mereka nggak lanjut lagi ke hip hop, cuman pengen tahu aja. Oke. Nah yang masih jalan tuh waktu itu cuman bertiga atau berempat gitu. Nah kita setiap ada acara hip hop datang aja intinya. Datang nyari relasi lah kayak kan kepengen kan punya teman-teman banyak di hip hop biar nyari masanya gitu. Ya gue lakuin itu tiba-tiba gue ketemu teman-teman Dreamfield. Di situ. Ketemu siapa aja lo si Jericho. Jericho belum masuk. Oh, belum. Jericho tuh udah mau bubar baru masuk tuh, Pak. Oh gitu. Drugon. Setahunan lah kalau si Jericho di Dreamfield. Nah, ya Drugon, Hansen. Terus Damero, Tegil, banyak lah. Oke. Nah, mereka ngajakin gua kayak lo kan aktif nih di hip hop, masuklah kolektif gua gitu. Kayak nanti segala untuk konten apapun itu dibantulah. Oh gue seneng dong. Yaudahlah gue masuk Dreamfield. Nah Dreamfield tuh yang ngebentuk gue kayak cara pitching ke brand kayak gini. Cara Dreamfield ya? Dreamfield. Cara untuk pitchingin Spotify biar masuk playlist gitu. Gue ke Dreamfield. Itu 2 tahunan. 2 tahunan pas 2023 bubar karena. Basecamp lu di mana tuh? Oh di Jakarta Utara. Anjir Dreamfield. Dreamfield. Sempat di Jakarta siapa? Utara, Damero. Damero tuh punya rumah nenek, tapi saking luasnya yang ninggalin tuh cuman omnya sama Damero. Jadi ada satu kamar dibikin studio gitu. Jadi basecamp kita lah. Di utara tuh. Terus itu setahunan lah kalau nggak salah. Nah, lepas dari situ pindah di Jakarta Timur. Ya, wah anjir. Jalan apa ya yang kemarin yang gue bilang? Daerah Duren Sawit situ. Ya, daerah dekat BKT. Wah anjing deket lagi sebenarnya. Si Damero berarti di situ sekarang? Bener, masih di situ dia. Damero, kita harus bertemu. Iya kan? Gila kita ternyata satu Duren Sawit. Produser terbaik gue tuh. Selalu sama dia gue. Damero tuh produce ya? Ya, dia produser, tapi dia juga nge-rap juga. Ya. Oh iya, gue sempat lihat kontennya dia yang Bedabit ya kalau nggak salah. Ya benar, Bedabit ya. Nah, ya itu mereka lah. Zulfahmi juga. Zulfahmi itu Dreamfield. Lah bukan sempat dia Dreamfield. Devlog deh. Apa? Bukan Devlog. Dia Devlog juga, Dreamfield juga. Oh 2 kaki. Gimana ya? Iya. Kalau dulu kolektif kayak mana-mana aja. Di mana-mana enggak satu doang gitu. Tapi kalau gue dulu emang kayak udah satu aja lah. Ada juga kayak beberapa kolektif ngajak gue tapi kayaknya gue satu aja. Kalau ini pusing lah. Belum kerjaan, belum kolektif kan gitu. Itu lu pas itu lagi kerja apa gimana? Masih kerja. Kerja di mana, Jo? Pabrik, Pak. Serius lo? Pabrik listrik. God damn nyebrang. Gue nggak pernah nge-publish gue kerja di situ. This guy emang benar-benar asli. Karena kayak anjing gue ngapain juga flexing kerjaan atau apa gitulah. Kayak gue pengen ngasih karya-karya gue aja gitu ke netizen, ke publik aja. Tapi gitu. itu belum into ke fashion ya? Udah. Pas masih di pabrik itu?
gue udah suka fashion Pak. Dari dulu. Dari dulu tapi lebih ke hip hop aja. Emang gak yang suka kayak American Japanese kan dulu tuh terus apa ya banyak lah di sana-sana. Nah gue cuman kalau Wu-Tang pakai apa ya gue pakai itu gitu. Ice Cube pakai apa ya gue pakai itu. Itu siapa yang mendoktrin lu Ice Cube, Wu-Tang deh. Mendoktrin lu Wu-Tang siapa? Maksudnya Taunya hip hop tuh lu kan waktu itu berarti Wu-Tang kan di awal. Di awal Ice Cube. Oh Ice Cube Ya, malah NWA dong. Ya dulu gue gara-gara ini main game. Oke, apa Ya, Def Jam? Enggak, ini Apa? GTA. Oke, siapa yang GTA main San GTA Andreas, ya? Radio Los Santos. Terus pas Oke. gue denger, anjing nih gue banget kan. Nah terus gue suka fashion dari GTA juga Pak. Kan di GTA ada misi kayak ganti-ganti baju kan. Iya, iya. Anjing nih di Indo nyari kayak gini di mana? Waktu itu susah banget. susah banget. Susah banget. Akhirnya gue mikir, oh thrifting. Thrifting. Pasar Senen, Pasar Baru, Iya. sama di Jatinegara ada tuh. Jembatan Itu Hitam. 2000 berapa? 16? Ketertarikan 17. lo mau 17 tuh ya? 17. Pokoknya semenjak nonton hip hop gue udah doyan beli baggy. Dulu belum banyak yang pakai baggy. 17 gak ada yang pakai baggy men. Emang lagi gak pakai baggy. Masih pada nggak sih? pakai skinny. Slim Zaman hype beast. straight lah, slim straight lah. Ya, slim Nggak fit, terlalu slim fit. skinny Ya, lah. bener. Iya, iya. Cuman skinny tuh 2016 lah. 2015, 2016 tuh skinny. Gue tuh. sempat ada tapi kayaknya bukan skinny sih, slim fit sih. Slim fit kan. Kalau skinny kan makanya. bener-bener sempit banget Iya. kan. Ya. Karena nggak punya. gue juga sempat ngalamin era hip hop kayak hip hop apaan lu kok celana pensil. Lu zaman New Boys, tahu gak sih New Boys, Dagi, Iya. Jerk gitu-gitu. Itu kan semua skinny Enggak, men. bener-bener. Gue kadang sampai gue pernah di posisi kayak sok paling hip hop, paham gak sih? Anjing. Kayak dulu ada temen gue, aduh, si Ote, kenal gak Ote Sheikh? Aduh gak kenal lagi. Ada lah dia Syekh. namanya Black T, dia rap juga dulu sempat di bawah kelas. Dia pakai pakaian apa pasti gue ituin. Gue dulu orangnya ngejudge banget. Shit. Hansen Emang pun gue dari ituin dulu. Pak. Anjing. Sebelum manggung nih. Anjing lu ngapain pakai style kayak gini? Gue kayak gini gitu kan. Ya udah ini kan gue yo. Nah gue sampai segitunya. Oke. Emang dari dulu lu kritis soal Iya bisa fashion. disebut polisi banget lah gue. Sama teman-teman gue gituin. Sakit. Karena emang gue kayak lu kayak gini enggak banget. Tapi kalau temen gue emang gak nyemplung di hip hop itu terserah lo. Oke. Ya temen gue yang teman-teman kecil gue tuh pakai rukas, pakai celana skinny Anjing. jeans, itu oke aja. Oke. Ya gue ngebodo Kalau di amat. hip hop pakai rukas agak nggak fit ya. Kurang sih. Agak nggak. kurang sih. Rukas tapi mahal banget ya. Mahal, karena Gila. digoreng para reseller kan. Oke. Ya sekarang lagi rame banget tuh ngegoreng Cambre, Preface, KY, KY. SNSD. KY itu juga by the way kayak image-nya luar banget juga ya. Yo. Iya, By the way ya. campaign-nya juga kan pakai Model-modelnya model-modelnya juga, bisa iya dilihat kan. sendiri kan. Dan dia Oke. juga udah pernah pop up di Malai. Oh gitu. Ya dia sempat pop up di Malai dan collab-nya ngeri-ngeri juga sih. Nanti Gua sempet ini sih, gue sempet menanyakan apa ya? Gua jadikan Masyo ini sebagai apa ya? Apa tuh? Bukan komedi body ya, kalau di stand up komedi body. Kayak apa ya, konsultan kali ya. Gak gitu sih. Gue selalu nanya gue. Jujur li gue suka nanya kayak, yo, nih Nah. brand lu beli di mana gitu? Brand lokal tuh beli di mana? Kadang si kampret kagak pernah ngetek. Emang mahal rate-nya, lu tahu dia kan director drama bro. Anjir. Iya kan kalau lu misalkan butuh strategi marketing yang handal, hubungi Masyo. bisa. Bisa ya? bisa. Lu terima bisa. juga tuh? Terima. Juga, emang jasa konsul. Apapun itu gua gas aja lah selagi gua bisa. Alik. Serius, gua juga sekarang lagi ngerjain. Sebenarnya ini gua bukan anak desain, tapi gua nge-QC desain. QC design. Nah, biasa kan nge-QC barang ya, Iya, kayak iya, misalnya iya, nih iya. barang ini cacat gitu langsung Anjing. dipindahin, ini yang barang jelek, ini yang barang bagus. Nah, ini desain. Karena lokal di lokalin ini pengaruhnya itu lumayan. Nah itu dia nih, lokal dilokalin. Dari mana lo dapet ide lokal dilokalin? Lokal dilokalin itu maksudnya kayak lu udah lokal kenapa lu kawin lagi gitu? Maksudnya apa gimana? Nah, kalau menurut gua, misalnya lo pakai baju opening nih, ya taruhlah ini pionirnya nih, dia yang Oke. menciptakan ini. Tapi gua pakai tulisannya Openung gitu. Openung. Openung misal. Berarti itu cuman Tapi Plesetan dengan doang ya? ya, tapi dengan font yang sama. Terus warnanya beda, tapi kita sama gitu. Oke. Tapi beda brand.
Oke. Nah gue tuh kayak anjing gak banget sih. Malah gue lepas Pak. Dari mana lo tahu kalau pioneernya si opening? Sebenarnya emang gak ada yang original ya. Iya kan? Nah gue suka bikin gini. Siapa yang lebih dulunya itu lo yo? Maksud gue siapa yang lebih dulunya tuh lo nge-trace-nya gimana? Ada bisa ngeliat di Google. Kayak misalnya kita foto kan ada Google Lens. Bener lo. Google Keluar Lens. tuh ya referensinya. Nah habis itu pasti kritis sekali saya suka ini. antara dapat dari brand luar Ya. atau seniman. Oke. Ada tuh yang ngambil dari seniman tapi diubah lagi. Nah gue Iya. seneng ya sama orang itu yang diubah lagi. Bukan yang Bener-bener diplekin cuman banget. plesetan Gua nggak satu bilang huruf gitu ya. Gue nggak bilang luar dilokalin itu halal ya. Maksudnya dibolehin gitu enggak. Luar dilokalin asal di ATM. Amati, Luar tiru. dilokalin. Ada luar Kalau dilokalin. Adidas jadi Abibas? Nah itu Itu kurang tuh pasti kan. kurang sih. KW jelas KW dong. Iya jelas KW Jelas tuh. KW. Jelas KW dan ya udah orang juga tahu pasti diketawain lo pakai ini gitu. Iya sih benar. Iya. Karena dari Adidas Abibas. Iya. Oke, itu fakta sih. Pokoknya kalau gua ngeliat nih lokal di lokalin ini gak jauh beda kayak KW. Oke. Gitu. Iya benar sih. Iya kan? Benar. Karena ya udah derajat lu sama kayak KW gitu. Derajat di brand anjir ada derajat ya. Gila panas banget nih ngomongin derajat nih. Gokil. Terus gue penasaran. Lu tuh ada basic anak desain. STM lu dulu multimedia apa gimana sih? Enggak, gua anak listrik, Pak. Anak listrik. Anak listrik. Nyetrum habis. Listrik gua dulu elektro banget lah. Anjing. Terus Bisa tapi tiba-tiba tapi into emang fashion bukan ini gue banget, bukan passion gue banget. Nah. Karena emang nyokap gue kan yang nyuruh kayak Lu di listrik aja gitu. iya udah, soalnya gue tuh emang gak pinter soal akademis lah. Kayak Oke. gue di SMA nggak bakalan jago lah. Jadi nyokap gue naruh gue di STM. Damn. Di Ya. STM, terus tetep gue anjing gue nggak masuk juga nih kayak gini. Ya udah akhirnya lulus STM gue tetep tuh kerja di pabrik. Tapi gue mikir gimana caranya setiap weekend gue tuh nongkrong tapi produktif. Ya udah gue di musik. Oke. Di musik. Ih, nyebrangnya jadi ke musik lagi. Iya, anjing. karena Banyak banget gue yang mikir gua dulu. seberangin deh. Waktu itu gue sukanya apa ya? Oh nonton musik. Oke. Tapi gue nggak pengen gue di apa ya di level yang nonton doang gitu. Gue pengen di panggung itu gue gitu. Oke, pengen jadi pelaku lo ya. Pengen jadi pelaku. Tapi gue mikir kan anjing susah banget nih kenal sama produser atau apapun itu. Oh lu udah tahu tapi lu ngulik tuh. Kayak ketika lu jadi pelaku lu harus ketemu produser. Iya. Udah tahu ya. Gua nguliknya ya gara-gara WeW Class. Oh iya. Dari WeW Class itu tuh sebenarnya itu link dari WeW Class semua. Oke. Jadi WeW itu Setelah membuka hidup gua banget lah. wawasan lu ya. Iya bener lo bener. Terus. Habis dari situ ya gua mikir kan gimana caranya ya. Lagu-lagu gua nih meledak. Waktu itu TikTok beluman. Belum ada dong. Belum ada. Belum rame. Terus, anjing, masih gua- musikly tuh Jo. Nih maaf banget ya. Gue Iya. kayak nge-pitching ke Spotify playlist hip hop Indo. Dia tuh selalu nggak dapet. Nggak pernah dapat. Dapat terus gue mikir kan, anjing ini gimana caranya ya? Gue bisa nih didengar banyak orang, Ya. tapi nggak lewat playlist. Itu PR gue waktu itu. Anjing. Gue tulis tuh di HP. Gimana caranya ya? Akhirnya di 2023 akhir gue ini bikin konten. Oke. Tapi belum lokalin. Oke. Nah gue tuh bikin kontroversi sama anak-anak Starboy. Beneran yang ngehujat gue. Itu pertama. Pertama kali gue ngonten. Pertama lu bikin dapat awareness tuh dari keributan itu. Keributan itu. Si anjing. Terus Oke, terus. anak USS tuh ada Bang Bisma. Itu Bang Bisma. nge-stitch gue. Terus Oslo Ibrahim. Oslo Ibrahim. Oslo Ibrahim tuh lebih ke nyindir gue. Komenannya nge-tag gue semua. Masyo. Anjing. Terus ada Jetro Abel. Wah, semua gua di situ lumayan kena mental kalau udah kena sama Oke. influencer. Tapi kalau sama netizen bodo amat lah gue gitu. Iya. Terus pas sama influencer, tapi gua ubah lagi nih. Gimana ya? Ntar lu diserang sama mereka karena lu nggak pro Starboy. Sebenarnya lebih kayak anjir apa nih standar TikTok gitu. Menurut mereka jadi apa? Mungkin ya menurut Bang Bisma, Jetro Abel sama semuanya ya kayak jangan ada membatasi Jangan gitulah. ada. Iya, benar, Cuman kan benar. kalau lu paham ya, kalau lu paham itu kayak cuman entertain aja. Iya sih. Biar rame. Jadi naik juga kan brand skinny jeans. Jadi bisa buat campaign juga. Ini Mas Yo, ini kan bisa di campaignin sama mereka kan. Lagian juga lu siapa ya? Nah, Orang makanya kan itu. balik lagi ke mereka, haknya mereka kan. Iya, Mau makanya kayak apa gitu loh. lu nggak usah terpacu Kenapa lu sama jadi apa yang baper? gue bikin konten. Ya lu sesuai lu suka apa ya udah terserah. Tapi mental lu saat itu gimana tuh ya?
ditekan sama mereka kayak ya udahlah emang kenapa sih gitu. Kalau sama netizen bodo amat gue. Bodo sama amat. influencer kan nih. Kalau sama ngomong influencer gue lumayan, apalagi Bisma Pak. Wah, ilmunya tuh lebih. Nih gue Iya. segini nih. Bang Bisma udah tinggi banget ilmunya kan. Lu karena lu ngotak-ngotakin itu kan. Nih yang keren begini nih. Iya, Standarnya begini nih. Sampai gue mikir kan, anjing nih kayaknya gue harus merubah citra gue nih. Gimana caranya gue ditengok sama mereka lagi tapi ada sisi positifnya. Akhirnya gue ngomentarin, ya itu sebelum gue nemu lokal di lokal ini tuh gue cuma ngomentarin anjing nih sama gitu aja udah. Sama Iya gue berantem sama reseller juga gara-gara mereka tuh jualnya kemahalan. Oke. Kayak misal nih baju harga 500 dijual lagi sama dia bisa 2 jutaan. Reseller barang lokal. Gorengan. Iya lokal. God damn. 2 Terus, juta yo. 2 juta. Nah, waktu itu tuh ada kasus. Ini gue jujur. Ada kasus, ada orang nge-DM gue. Dia tuh masih sekolah lah. Iya. Masih sekolah, temen-temennya tuh maksain beli yang harganya 2 juta. Damn. Pak, gue pernah FOMO zaman gue SMA. Iya. Zaman gue STM lah. Tapi gue gak nyampe yang kayak budget-budget segitu. Iyalah, bukan range lo lah saat itu. Iya. Tapi gue tetap suka aja. Tapi ketika gue udah kerja nih bakalan gue beli Masuk gitu. wishlist aja. Iya. Iya. Nah Terus? mereka enggak. Mereka tuh kayak nangis-nangis ke orang tua. Nah Wah, anjing. gue kesel lah sama reseller. Gue kasih tahu. Wah reseller nyerang gue nih. Nyerang lu? Nyerang gue semua. Oke, gimana tuh nyerangnya gimana? Nyerangnya ya kayak apa sih nih orang katanya pro lokal gitu-gitu. Iya. Ya kalau misalnya lo mau jualan sebenarnya kan gak boleh ngambil untung yang berkali-kali lipat ya. Menurut gue. Iya, Tapi menurut kayak lo. itu terserah lo gitu. Terus Karena lu cuma nge-resell cuy. Iya kan? Dan gue tuh kayak pengen ubah mindset bocil tuh kayak gak harus lu beli yang 2 juta. Oke. Ya kayak lu beli yang 100.000, 200.000 tapi lu mix and matchnya bagus ya lu Iya. bakalan kelihatan bagus. Tetap oke gitu. Ya karena dulu menurut gua orang-orang maksain banget 2024. Oh iya tuh bener tuh. Iya anak-anak SMA. Era-era hype beast itu kan. Wah ini hype beast. Kalau itu 2018-an ya 18-an sampai 2020 iya, tuh. iya. Nah kayak gitu. Era-era Yeezy lah tuh. Ya Yeezy mahal. gua paksain. sampai sempet anjir gua kayaknya mau beli Yeezy tapi waktu itu gaji gua belum UMR. Nah Iya. gua balik lagi gua gak mau maksain. Oke. Udah gue beli Converse 70s. Tapi gimana caranya ya lo mix and matchnya dilihat sama orang anjing lo keren gitu. Tetap keren gitu kan. Ya udah begitu aja basic aja gue dulu. Abis berantem sama reseller, gue nemu lagi formula yang segmen lokal di lokalin itu sampai sekarang. Belum lokal di lokalin tuh ya? Oh itu tetap belum ya? lokal. Iya, Pokoknya iya. namanya Jiplak aja. Namanya Jiplak aja. Jiplak aja. Tiba-tiba ada satu Hashtag akun. tuh, ada hashtag. Ada hashtag Enggak gitu? ada Oh hashtagnya nggak pakai gue. hashtag Nggak lo pakai ya? hashtag. Anjing. Sumpah gak pakai Pure hashtag. original tuh ya? Iya original. Oke. Terus tiba-tiba ada satu akun fake. Dia ngomong. Ini mah lokal dilokalin. Oke. Wah ini apa nama segmennya lokal dilokalin Lokal aja. dilokalin, Jadi anjing. setiap setelah itu ada laporan-laporan. Gue bilang, Mas yo passwordnya lokal dilokalin gitu. Itu jadi apa ya? Jadi identitas gua. Sekarang. Anjing. Dulu sebelum gua nemu Mas yo lokal dilokalin, Iya. orang-orang tuh manggilnya Mas yo skena pas waktu di konten ya. Iya. Itu Mas yo skena. Mas Yuskena awalnya. Awalnya. Kenapa ya style-style kayak lu gini selalu diidentik dengan skena lu? Skena banget bro. Gitu. Ya sebenarnya skena kan Apa tuh knowledge? Ada yang salah nggak dengan knowledge itu? Kayak skena tuh apa? Skena tuh kan scene gitu. Iya, Maksudnya iya, kayak iya. ya lu bisa skena skate, bisa skena apa nih ya gitu. sebenarnya kan kayak gitu. Iya Tapi kan? gua nggak, kalau misalnya ada yang bilang, "Weh, lu skena banget." Gua nggak marah, biasa aja. Iya. Ya udah aja. Tapi kalau misalnya Lu bahas, bisa bilang gitu. Iya, kalau misalnya ditanya nih, ini lebih ke apa? Ya lebih ke hip hop aja. Lebih ke hip hop Misal aja. nih, ini style apa nih? Drip. Ya berarti ini hip hop UK gitu, drip UK Oke. gitu. Simpelnya gitu. Tapi Skate, orang-orang manggilnya skena-skena aja udah. Iya, skate pun juga kayak sekarang hip hop aja kan stylenya kan. Anak-anak skate Ya gitu. skate gitu-gitu. Metal juga. Nah, even hip hop sekarang kayak kalau misalkan lo ngelihatnya Carti gitu ya, opium Opium itu style kan, ya. itu kayak metal tapi gombrong ya. Iya gak sih? Waduh, gua kalau bahas opium ya gimana ya? Gue kayak ngelihat anak hip hop, anak metal tapi dengerinnya hip hop gitu. Ya. Itu kayak anjir. Tapi gua Karti jago sih. Iya kan? Dia jago banget sampai ngebuat opium style. Standarnya. Iya, sampai dia bikin Standar baru identitasnya dia juga kan. Iya. Tapi kalau misalnya gua kulik itu susah banget. Susahnya kenapa? Iya, apa ya?
pertama gue juga nggak terlalu suka Carti kan. Oke. Jadi kayak kalau harus suka dulu gue Ya, lu biasanya. Ice Cube, kalau turunannya misalnya- Nipsey Hussle. Iya. Kalau yang sekarang. Kalau misalnya gue mau ngulik tuh biasa gue suka dulu. Iya, gitu. iya. Terus ya kalau Opium Style tuh lebih teman-teman gue nih ada yang Opium Style tapi mereka DIY sendiri lah, kayak DIY. sobek-sobekin sendiri. Karena kan brand-brand Opium mahal-mahal pak. Iya sebenarnya kayak Rick Owen gitu ya. Iya Rick Owens terus apa tuh yang tanda salib tuh ada tuh Chrome Hearts. Iya. Itu mahal gila kan. Iya. Terus akhirnya mereka kayak beli di mana, yang penting item terus dirobek-robek lagi. Nah, gua nggak tahu Opium sekarang tuh mungkin ada yang di nggak hitam-hitam doang juga ada mungkin. Esensinya Opium berarti sebenarnya apa? Harus gembel gitu, harus robek kah, harus berantakan atau nggak bisa kayak rapih estetik gitu, nggak bisa ya? Iya, kok gua ngelihatnya mereka nggak bisa rapi aja gitu. Oke. Ini menurut gue ya, tapi Iya. teman-teman gue kalau setiap gue ngeliat, gue ngeliatnya keren. Tapi Iya, ketika gue iya. yang make, pasti Nggak kayak cocok. kelihatan gembel. Kalau Anjir. gue, Berarti ketika lu pakai apa sih jaket hoodie lu tuh kayak yang hitam-hitam gitu, lu belum Opium tuh sebenarnya? enggak, basic aja itu. Basic sih. aja Basic ya? aja. Kalau Opium tuh kayak ditambah, misal rompi hitam lagi, jaket kulit hitam lagi, tapi dirobek lagi, diapain lagi. Itu menurut gue ya. Oke. Tapi menurut mereka yang lebih tahu, ya gue respect. Ya kayak kita ngelihat misalkan Poris lah ya. Ah Poris ya, tuh Opium banget kan? Poris Opium banget, kayak gitu-gitu. Dan gue nggak nyampe gue pokoknya kalau Justru ngebahas. gak nyampe. Nggak nyampe gue. Aduh sayang banget, gue pengen banget lagi. Gak Kayak nyampe gue. aduh yo sebenarnya Opium tuh seperti apa? Gue pengen ini, gue pikir tuh masuk range lu gitu. Mungkin lo bisa ngobrol sama Ngobrol ada siapa? Kayak si David, David. tahu nggak dia? Wah, gue soal kurang Opium? tahu sih kalau tentang Opium. Mungkin ke William Flea sama ada Rere Agustian. Dia tuh masih sampai sekarang dia masih Opium banget? Opium banget. Oke, nanti gue coba cek ya. Ya dia kalau nggak salah ya dia jadi entah marketing, entah kreatif direkturnya Denny Meetup kalau lu tahu. Nah itu dia pernah juga lihat tuh gue. paham lah tentang style tuh. Oke, ntar dulu kita simpen Opium. Gue tadi pengen ngomong ini yo. Apa? Berarti kan lu secara tidak langsung lu men-trigger orang-orang biar kayak nggak main gampang di fashion ini ya. Di lokal brand ini kayak Betul. yang tadinya kayak kita mungkin bisa comot aja nih barang-barang di Pinterest gitu. Tadinya, Iya, cuman kehadiran beliau ya kan. Jadi tidak bisa semudah itu lagi Iya. gitu sekarang kan. Benar. It means sebenarnya bikin produk jadi agak lebih sulit karena agak Benar. lebih mikir Lebih mikir bener. secara kreatifnya gitu kan. Sampai ada desain grafis temen gua, anak Bandung sama anak Jogja. Nanya lu ke lu. Nge-WA gue kayak anjing lo gara-gara lo nih. Gue disuruh bikin beda gimana caranya biar gak masuk kontennya Mas Yo. Anda desainer harus bersahabat dengan Iya, Mas Yo. ya udah berarti lo tinggal bilang naikin gaji gue. Jawabannya menarik kan? Itu naikin gaji gue. Gue suka nih, gue gitu. suka nih. Karena emang mereka biasanya nggak terlalu gede ya, Ya. desainer itu ya. Kalau mungkin ya Mungkin mostly gitu. ownernya temen. Ya karena temen ke temen biasa kan harga temen tuh. Nah kalau misalnya lo diubah yang lo nggak bisa ya naikin aja gajinya gitu. Emang sebenarnya kalau ngomongin gaji desainer di sebuah lokal brand, itu gimana sih yo sistemnya? Bulanan aja mereka. Kalau kayak gitu beda-beda sih pak. Kayak Beda-beda ada ya? yang misal nih gue punya brand A gitu. Tapi Iya. gue pengen ngerubah style. Berarti gue Iya. harus nyari lagi desain grafis yang lain lagi. Jadi setiap desain ini beda-beda jadi taste-nya. nggak ngelok setahun kontrak gitu ya? Ada tapi kalau untuk brand yang misal dia gimana ya sporty nih, tapi Iya. dia udah dapat nih desain grafis yang sporty, udah sama dia terus. Karena emang dia sporty terus kan tahun setiap tahun ke tahunnya gitu. Iya. Ya udah, tapi kalau yang suka berubah-berubah berarti ngambil desain grafis lagi gitu. Berarti pasti butuh desainer ya? Pasti butuh desainer ya? Dan banyak juga brand-brand lokal di lokalin tuh tobat, Pak. Oke. Sampai tobatnya nge-DM gue kayak, "Mas, aku minta maaf gini. Gue respect banget kalau ada orang yang kayak gitu. anjing. Sumpah ada. Gua Tobat bisa udah kayak sebut Tuhan ya. aja lu Iya. ya. Enggak tuh. Wah, kayak Tuhan. Enggak. Serem tuh. Tobatnya mau Mas Yo anjing. Anjing. Terus. Dia kayak ngomong gini,
Mas Yo, minta maaf ya, emang artikel gue dulu gini, jujur dia. Habis itu dia bilang, nextnya nih kedepannya kita punya ini nih, artikelnya kayak gini, menurut Mas Yo aman gak? Nah waktu itu tuh gue belum jadi QC desain gitu. Ini aman nih, nah kayak gini mas, bagus. Nah kita juga mainin campaignnya, mau ngeliat gak campaignnya? Dikirim tuh. Set. Anjing keren Konsul banget. nih. Iya anjing keren banget nih si Satisfaction itu namanya. Apa? Decknya ya dia kirim, anjing keren banget. Nah kayak gini mas, brand yang seharusnya tuh kayak gini, gue bilang gitu. Nice. Kebanyakan ya, nah gue tuh kayak nyebut gini, ada yang brand emang fokus jualan aja, sama ada brand yang as a brand. As a brand, benar. Ya kayak lo beli Supreme ya karena brandnya ya. Karena brandnya, karena James Jebbia gitu kan. Iya. Makanya gue ngelihat Indo tuh yang ngelokalin rata-rata ya emang mereka cuman fokus jualan aja. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah ya. Ketika ada brand yang fokus dari awal bahkan mereka lahir langsung jualan aja. Nggak apa-apa. Nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya. Untuk ngumpulin modal dulu gitu kan. Tapi jangan ngelokalin aja. Jangan ngelokalin. Ya, mending lo comot Supreme tapi diubah lagi. Jangan yang misalnya Supreme logo box. Dia curi set. Habis itu terus tinggal kita diganti ABCD misal. Iya. Ya ubah lagi tapi gimana. type fontnya sama gitu-gitu ya. Mungkin logo boxnya diganti ke kayak trapesium atau apalah. Bisa. Ya kan? Harusnya gitu. Agak lebih effort lah ya. Mungkin ya bisa konsul desain grafis gimana cara. Kalau gue kan bukan desain grafis nih. Gue yang penting gue tuh sebenarnya kayak apa ya? Curahan netizen aja. Oke. Curahan netizen sama curahan desain grafis yang dicolong. Teman-teman gue kan anak-anak desain grafis ya. Mas Yo, nih gue punya desain dicolong sama ini. Ya udah gue kontenin. Anjing. Gitu. Keresahan lu sebenarnya dari tongkrongan anak-anak desain. Betul. Wow. Karena gue gini yo, gue sebagai anak desain juga ya, lulusan DKV lah gue. Oh iya? Iya, DKV animasi cuman. Oh iya? Tapi ya desain ngelekat juga lah di hidup gue gitu kan. Ya. Tapi kayak anjir ini makin kesini tuh memang kita harus mikir 4 kali lipat bahkan. Karena untuk menghasilkan karya akhirnya nggak bisa kita cuma comot satu referensi. Ya. Iya dong. Kayak harus dari banyak referensi tuh. Harus banyak. Kita harus campur. Baru lahir lagi jadi orisinil. Kayak gitu kita campur tuh kan. Damn. Ya Indo. Emang harus ada orang-orang kayak lu ini lebih banyak sih. Gue kepengennya tuh. Tapi udah alhamdulillah tuh ada beberapa yang gue pegang. Anak-anak konten kreator. Yang bikin konten lokal dilokalin juga. Oke. Wah gue seneng berarti nih. Oh iya? Ada yang terinspirasi? Ada. Siapa coba sebut? Ada dia owner brand. Namanya owner brand ya? Owner brand dia Hisiro. Gue lupa nama. Oh Marco. Gokil. Ada satu lagi tapi gue lupa namanya. Cuman kalau nggak salah Amerta apa gitu. Nah dia juga sempat ngebahas tentang lokal dilokalin sama KW, dia ngebahas KW juga. Anjing. Gue demen nih yang kayak gini-gini. Makin banyak, makin bagus nih brand kedepannya. Jadi punya identitas. Dari dulu soalnya krisis identitas menurut gue brand. Brand lokal Indo. Iya, karena ya jiplak-jiplak aja. Jiplak-jiplak doang ya. Wow. Kalau ngomongin identitas, lu berarti sebenarnya sekarang nih bisa dibilang masih rapper apa polisi fashion nih ya? Sebenarnya identitas lu nih. Aduh gimana ya? Karena lu awalnya ini gue menarik banget sih obrolan gue sama Mas Yu hari ini kayak gue taunya dia tuh dari kelas rap gitu kan, akhirnya dia manggung. Tapi dia lebih concern dengan fashion temennya di hip hop gitu, which is good juga. Iya. Karena jarang juga nih, karena emang itu satu kesatuan menurut gua kalau di hip hop tuh. Fashion tuh masih kayak emang lu perhatiin gitu. Iya sebenarnya. Sekarang akhirnya lu nyaman di sini kan? Ngejudge-nya doang nih. Nyaman, lumayan nyaman. Tapi kayak gue senangnya tuh impact positif aja sih. Asli cuy. Itu yang bikin akhirnya lahir kan. Kayak owner pada Mas Yo, tolong dong. Kan itu berarti anjing gue akhirnya berguna nih. Dulu gue cuman jadi apa ya? Cuman ya bikin itu aja lah. Bikin rame aja. Public enemy aja lah. Public enemy loh. Iya. Akhirnya banyak brand-brand. Nah banyak banget brand lokal dilokalin ngomong kayak gini, bikin statement mereka sendiri. Mas Yo mah ngebelain brand temennya. Gua dari dulu cuman satu yang temen punya brand. Cuman SNSD doang. Selebihnya itu gue nggak kenal, siapapun itu nggak kenal. Kayak Cambre Free Fest kemarin nggak kenal gue awalnya.
Anjing. Mereka laporan ke gue. Oke. Mereka laporan ke gue terus kayak, "Mas, ini ada salah satu artku." Terus dilokalin. Iya. Padahal sesama Bandung. Anjing. Wah, yaudah gini, kirimin aja nih beberapa desain-desainnya sampai kampanyenya pun diikutin. Damn. Nah, dia kirim nih semua. Habis itu gua ini dulu mood boardnya, gua tulis poin-poinnya. Habis itu baru gua konten meledak. Di situ semakin jadi porto kan. Iya. Naik lagi, rame tuh. Ada Rockets, ada banyak brand juga lapor-laporan ke gue gitu. Anjing jadi pada lapor sama lo ya. Iya. Nah, lucunya Gila lo. apa ya? Adalah, ya, gue nggak bisa sebut brandnya ya. Dia dulu video klip tuh mahal banget kan ya. Wow. Kan kita biasanya ngandelinnya pitching ke brand ya. Oke. Woi, dulu gue pitching ke brand ditolak pak. Oke, buat apa nih? Buat support Fresh Money apa? Fresh money kan karena butuh uang buat video klip kan. Tapi udah pasti lu pakai produknya gitu lah ya. Harus. Iya. Terus gue nge-DM dia, abis itu cuma dijawab apa ya kok nggak salah ya. Dijawab ya gitulah, pokoknya dimentahin lah. emot gitu doang. Anjing, dimotin. Terus abis itu, selepas itu ya udahlah gue pakai aja lah, tetap karena gue suka kan sama brandnya. Ya. Lepas itu, 3 tahun kemudian gue sekarang jadi kayak gini, dia kayak anjing ternyata itu Masio yang dulu nge-pitching ke gue gitu. Wah gue kayak anjing, gue udah gak mau sih. Udah gak mau, tetap gak mau Udah ya? gak mau, gue udah tetap gak mau. As Ya long as maksudnya kalau money- misalnya ada tentang movement apa kayak mau ke hip hop atau apa, gue ngobrol bantu lah gitu. Tapi kalau yang itu gue udah agak sakit hati sih sebenarnya. Anjir, maklum masih muda. Iya tuh. Iya kan, pasti sulit masih berdamai. iya. As long as money good loh. Alhamdulillah. Nggak ini juga, nggak mau juga loh kerja sama yang pernah nolak loh. Tergantung Selama juga money-nya sih oke. kalau misalnya cuman kayak endorsement kayaknya gue mending Iya. yang lain. Tapi kalau ada movement kayak apa gitu, ayo gue gitu. Ditolak balik ya. Iya. Ya. Gila. Tapi nggak apa-apa sih ya. Pokoknya baik-baik aja lah gitu. Tapi maksudnya apa ya? Gue ngerti sih dari perspektif lo. Mungkin saat itu lo approach gitu, lo pitch kan lo berharap ya sebenarnya buat disupport gitu kan. Iya. Tapi karena ya saat itu mungkin video klip lo baru berapa? Iya juga. Iya dong. Iya juga. Mungkin mereka juga kayak siapa nih Iya, gitu. siapa Cuman nih? mungkin balesnya aja agak kurang sopan kali ya. Ya emot aja tuh kayak aduh anjir lah ya udahlah gue bilang. Iya. Gara-gara gue ngeliat Zulfahmi waktu itu dia Zulfahmi. disupport banget kan sama brand-brand. Terus gue kayak iri yang produktif sih bukan iri yang gue Iya, ngejauhin. iya. Kayak Kapan ya gue bisa? gimana gue bisa gimana gitu, ya? gitu? Akhirnya Zulfahmi ngasih tahu gini loh pitching brand. Dia sempat juga ngasih decknya di WA kan. Gini cara-caranya. Oh gue coba lah gue tiruin. Terus pada nolak gue ya udahlah. Anjing. Makanya Pada nolak berarti banyak dong yo. Banyak gue pitching ke. Di sini kita bikin karya yang bagus, kita pitching ulang. Boleh. Gua buktiin kalau Masio punya potensi. Amin. Gua buktiin. Grind Space nih tempatnya nih. Makanya kayak nanti kita bikin lagu yo. Kita bikin lagu. Boleh. Kita bikin videonya, idenya kita brainstorm. Aman. Gue makanya pengen banget ngumpulin desainer, siapa lah pelaku kreatif kayak lu, polisi skena, fashion gitu ya. Ini kayak satu kesatuan men. Makanya kayak tadi lu bilang nggak ada desainer, nggak ada produk Jo. Iya. Makanya jangan gimana ya? Keresahan gue di situ sih sebenarnya. Makanya kalau kita kumpul jadi satu, kita produktif bareng kan bisa jadi sesuatu bisa jadi kan. sesuatu. Harusnya gitu loh. Makanya gue juga bingung aja kenapa gue jadi di titik ini. Soalnya emang tujuan gue ngonten dan gue mau mamerin karya gue. Setelah gue bikin kontroversi, gue tuh pengen mamer karya-karya gue. Habis itu udah gue mau hip hop lagi, ternyata enggak. Gue jadi Keterusan. Karena gak ada yang narik lo ke hip hop kan? Ada, cuman kayak anjir. Siapa yang narik lo? Banyak teman-teman gue sendiri sih Ya, yang kayak nanti- masih drivel juga kayak ayolah bikin lagu lagi Ya gitu. nanti gue nggak narik deh, gue rangkul aja, gue culik langsung. Jangan banyak Menarik, cincong lo, iya. bikin lagu lo. Itu. Langsung. Tapi bener loh kalau mau mampir-mampir ke studio saya boleh loh. Di Islam loh. Aman. Dekat Saya kan sama dari Damero dekat sama ya. Damero, nanti Damero undang lagi aja. Aman. Iya kan gila. Iya. Harusnya sih tinggal nyebrang doang tuh. Terus lu kalau ngomongin brand sama
brand clothing biasa sama merchandise tuh udah jelas beda lah. Beda. Iya dong. Kalau merchandise tuh sangat ngelekat dengan subjeknya musisi, kan. ya. Sama subjeknya Ya, siapa sama gitu subjeknya ya. siapa, Kan? benar. Lu kalau misalkan nanti one day lu punya EP atau album and then misalkan tiba-tiba meledak lagi lah. Masyo nih meledak dengan musiknya. Terus lu akhirnya pengen bikin merchandise. Gimana tuh? Ya. Is it okay apa lu akan consider beberapa lu akan pikirkan dulu gitu. Merchandise masih nggak apa-apa dong. Gak apa-apa emang. Gue pasti selalu bikin merchandise. Tapi Iya. brand gue enggak. Brand nggak? Enggak. Gue merchandise gue. Brandnya ya Masyo gitu. Brandnya Masyo dong. Merchandise tuh ya. Oh, ya. Nggak apa-apa, which is good gitu. Tapi dari 2 artikel yang udah gue keluarin. Oh udah sempet Udah sempet. Dan Apa itu namanya? hasil-hasil gambar dari teman-teman. Jadi nggak kayak gue ngereferensiin apa. Enggak. Jadi Oke. teman gue gambar sendiri. Nah itu Oke. nggak bakalan dilokalin kan kalau kayak gitu. Oh iya dong. Iya makanya. Damn. Nah yang terakhir tuh gambar muka gue yang di profile IG gue tuh Iya. dari temen gue. Digambar sama temen gue pak. Damn. Digambar dari kertas, di scanning, udah. Naikin. Awalnya tuh buat grup gue New Kids. Oke. Terus bisa nggak nih di crop? Gue pengen deh ininya. Tadinya tuh cuman buat logo di Instagram aja. Oke. Terus kayaknya di baju cocok nih. Ya udahlah gue bikin satu dulu. Nah teman gue waktu itu punya vendor. Terus gue cuma bikin satu aja sampel gitu. Pas dipakai banyak yang nanyain. Brand apa? Lu nggak ngeliat di sininya ada ini. Identitas nih gue bilang kan. Gue suka banget nih orang jujur banget ya. Ya kan? Anjir. Ini Keren, ada identitasnya gue keren, bilang. keren, Itu punya gue tapi belum gue iniin. Bikin lah. Akhirnya gue bikin open PO. Gue bikin grup. Rame pak. Anak-anak hardcore yang beli. Anjing. Nah gue tuh respect Nyebrang banget sama lagi. anak-anak hardcore. Kenapa jadi anak-anak hardcore ya? Gue respect juga maksudnya sama anak-anak hip hop. Tapi Iya. pembeli gue jujur nih. Anak-anak hardcore. So far anak-anak hardcore. Anak-anak yang hardcore. lebih- Gue ngirim nih. Magelang. Malang. Pas gue ngeliat profilnya. Anjir. Dia nonton hardcore. Ntar lu. Itu desain muka lu. Ilustrasi gitu kan. Betul. Vektor lah ya. Ya. Base-nya vektor lah ya. Vektor. Itu baju. Baju doang gombrong. Baju. Dibeli sama anak hardcore. Dibeli. Gila. Ya udah. Berarti Anda sudah punya value. Makanya sampai detik ini. banyak banget brand Rockets tuh identitasnya lebih ke hardcore kan. Oke. Nah itu makanya gue dicemplungin sama dia ke acara-acara hardcore. Weh pas gue ke hardcore pak udah kayak Mas Yo nonton hardcore anjir. Sampai ada yang nyebut gue lu mau jadi mouse killer ya gitu. Nah gue gak tahu apa-apa nih. Gue nanya kan ke mas gue. Mas apa nih arti-arti mouse killer gini. Mouse killer tuh kalau misalnya lagi di mouse pit ngincer orang. Oke. Ya, jadi kayak gak ada mana orang. Anjir gue gak mouse killer. Gue gak ke mouse pit. Gue cuman tim ini aja. Tim. Wih seru. Iya. Poser aja. Poser aja. Semua kan berawal dari poser. Ya kan? Anjing semua berawal dari poser ya. Semua berawal dari poser. Jadi lu bener-bener di tempat hardcore itu lu fit in-nya ya udah lu gombrong sendiri gitu ya. Apa mereka juga gombrong Mereka sekarang semua? gombrong. Nah hardcore tuh sekarang stylenya udah gombrong semua. Emang kayak hardcore hip hop tuh gak jauh beda lah sekarang ya. Sekarang ya? Karena menurut gue dari turnstile. Ya. Kan kalau dulu kan kayaknya hardcore tuh harus hitam gitu-gitu ya. Ya kan ya. Tapi ini menurut gua dengan adanya turnstile tuh bisa kayak si siapa tuh? Ada rapper yang selalu warna-warni gitu kayak Bass Boy gitu-gitu tuh. Tyler, bisa loh. Ya Tyler kan. Iya. Dan ternyata anak-anak hardcore sekarang udah kayak gitu bisa loh. Boleh loh gitu. Oke. Musik boleh keras tapi style bisa nyebrang. Karena ini enggak sih yo kayak hip hopnya sendiri saat kemarin itu ya di 2015 itu kita sempat akhirnya keluar dari gombrong gitu kan. Ya itu Kayak sempat. kalau lo ngikutin ya Kanye, gua nggak tahu lo ngikutin Kanye nggak? Nggak Kanye ngikutin. itu adalah orang yang dobrak game changer juga di fashion. Di fashion ya. Satu-satunya kulit hitam yang tiba-tiba muncul pakai polo pink sama tas dulu. Oh iya. Itu dia duluan tuh yang bikin kayak kenapa harus gombrong gitu. Hip hop nggak kayak gitu. Mulai jangkis-jangkis. Ya, Mulai hip hop jangkis tuh nggak gombrong. Nah, kayak gitu tuh. Ya, itu kayak kan pro kontra kan pas iya pakai, kan, ya, parah. Sampai akhirnya ya sekarang udah nggak jelas juga formnya Ya. hip hop gitu loh. Makanya Makanya kayak anjing ini
sebenarnya udah nggak bisa dikotak-kotakin nih. Benar, apalagi sekarang juga udah muncul kayak drip UK, drip US gitu-gitu kan. Gue suka banget. Gue suka banget. Cuman kan kalau di Jakarta kayak panas banget ya, makanya itu. Wah itu dia tuh. Tapi Make- di weather yang kayak begini gimana? Yang serba tidak pasti. Kayaknya cocok-cocok aja lah ya. Cocok aja kalau di AC ya, di indoor aja. Kalau di luar gue enggak sih. Gue sempet waktu itu dapat job foto di Blok M. Abis itu pakai puffer. Anjing gue kayak mikir. Anjing puffer ya. Wah makanya lu. Damn. Buset. Puffer mah buat Satu 10 Blok M derajat ngeliatin lah. gue. Iya. Satu Blok M ngeliatin gue udah tahu anjing dalam hati lu. Ini orang gila nih gue bilang. Ini orang gila pakai puffer di siang-siang. Tapi siang-siang anjing. siang bolong gitu ya. Siang. Tapi akhirnya sekarang ini loh yo kayak anak-anak ini apalagi di Jaksel gitu ya. Nah. Yang nyebrang-nyebrang itu udah normal aja gak sih? Ya udah Nah, ya sekarang udah. kan, Udah kayak- udah. Jadi banyak variasinya. Nggak kayak harus gini, harus gitu enggak. Iya, udah. Ya kalau udah. misalnya gue bikin suka bikin konten emang kayak gitu ya. Nggak usah didengerin. Itu kan cuma entertain aja sebenarnya. Iya, sebenarnya gitu. entertaining Iya. aja gitu. Cuman kayak mereka tuh pada ambil serius banget Iya, sih. ke-trigger aja. Iya kan? Aslinya mah ya udah. Tapi lu karena emang polisi kali ya. Jadi Nggak kayak gitu sih. kayaknya bener juga gitu. Kayak apa kata Mas Yu tuh serius nih, apa kata Mas Yu selalu benar nih gitu. Ya gitulah gue makanya aduh konten. Tapi kalau misalnya teman-teman gue bikin showcase gitu-gitu pasti gue datang. Masih suka datang gue ke acara-acara. Nanti kita bikin showcase lah Pak. Amin Lu, mau gue. lu harus bawain lagu lu. Iya. Lagu lu apa sih yang ini? Yang happening? Ada satu. Ada satu, cuman anjir itu menurut gue lagu pertama dan Lagu pertama. dan Karya pertama kali. karya pertama kali Nge-rap. nge-rap. Damn, apa namanya? Jujur itu waktu itu gue bikin lagu kayak gue pengen bikin lagu yang positif aja Apa? biar ketika gue mati itu jadi amal. Wah, anjir, Wah dulu begitu pak. jauh banget emang. Ya kan. Nih Gen Z ini emang. Judulnya apa? Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Itu pecah di TikTok sampai kalau nggak salah sekarang udah 500.000 listener. Kenapa tetap semangat ya judulnya? Nggak ada kepikiran lo slangin gitu kayak keep on fire Dulu tuh, gitu kayak apa iya kayak. makanya gue kayak dulu anjir nggak entah kenapa udah tetap semangat aja gue upload aja udah Anjing. tiba-tiba 4 tahun dari 3 tahunan lah rilis 3 2 tahunan rilis itu dikasih tahu sama Drugon masukin aja nih ke adalah salah satu ini agregator masukin ternyata pecah di TikTok tapi yang pakai itu bukan kalangan anak muda. Bapak-bapak pemilu, ibu-ibu yoga, terus ibu-ibu lagi lari pagi, senam. Terus kemarin sempet sama ini Pak, aduh Persija sempet. Persija sempat. pakai lagu itu tetap semangat. Persija centang biru. Kan kalau ngelihat originalnya gitu kan ada centang biru gitu. Terus sama siapa yang nyalonin presiden kemarin tuh? Anies, Pak Anies pakai juga. Serius loh. Shopee Food juga. Shopee. Gila lu. Terus gue kayak anjing. Oke lah ya. Mind blowing sih. Makanya. Anjing lu range lu lebar banget loh yo. Ya. Sampai di kalangan orang tua tahu lu dong berarti ya. Enggak mereka dia tuh cuma make aja. Tahu Kan kalau lagunya. orang tua kan kayak nggak ngulik kan. Oh iya Lebih sih. bener nggak? Kayak udah umur 50-an kayak udah pakai aja sound itu. Iya sih. Mungkin mikirannya yang penting FYP karena kan itu sound komersil dari TikTok kan. Itu nggak ada video klip ya? Nggak ada. Jadi cuman foto doang di YouTube, audio aja gitu. Anjing. yang ada videonya tuh maju. Dulu masih itu tuh. Ini emang dia BUMN banget nih gue rasa nih kayaknya. Maju sama ada satu lagi ini Arena yang gue suka. Arena. Itu rilis 2023. Itu gimana tuh yang lo suka rilis? Impactnya gimana? Gede nggak? Impactnya setelah gue ngonten. Nah itu tuh sebenarnya Arena itu keresahan gue. Nih gimana nih lagu ini modalnya udah banyak nih. Oke, modalnya apa saat itu? Arena. Video klip gitu-gitu gue sendiri. Lo ngeblok Arena apa tuh? Ngeblok GBK lo? Apa gimana? Enggak. Oh enggak? Jadi Arena tuh maksud gue keresahan gue kayak teman-teman gue tuh cuman ngemeng-ngemeng aja di Twitter. Tapi ketika disamperin gak berani gitu. Jadi gue bikin nih lagu nih Arena gitu. Buat yang cuman ngomong doang di sosmed. Mending lu berantem aja gak sih gitu. Oh gitu. okay. Terus? Terus
gue bikin konsep sendiri. Ada video klip? Ada video klipnya. Gue bikin konsep, gue ini semua lah. Wah lumayan gede nih, gue udah bayar videografer gitu. Ini lagu harus meledak. Oke. Kayak tuntutan gue sendiri gitu. Iya. Ini lagu harus meledak tapi gimana caranya? Ngonten yang Starboy versus Kena tuh. Habis itu ada salah satu netizen ngomong gini, anjing nih orang nih cuman bacot doang nih di TikTok tapi nggak punya karya. Di situ gue stitch. Terus gue bilang, Anda. Masuk pancingan Anda. Gue terus nih saya punya nih di Spotify nih lagu saya, gue jelasin. Gue screenshot ini Arena, ini lagu ini Tetap Semangat yang paling bawah gitu. Oke. Terus impactnya setelah sebulan Arena meledak Pak. Setelah sebulan? Sebulan apa 2 bulan gitu. Wah gue langsung anjing konten aja terus. Itu lu kontenin terus memang dalam sebulan itu? Enggak. Sekali doang? Enggak, sekali aja. Sekali abis tapi itu FYP ya? Sempat setelah sebulannya gue bikin lagi karena waktu itu ada yang nyenggol gue. Oke. Pas banget lah kalau pakai lagu senggol-senggol mendingan pakai lagu Arena. Karena lagu Arena kan senggol-senggolan. Gue pakai lagi. Ada orang tiba-tiba make. Oke. Nah udah kan kayak gitu melebar. Itu trik gue. Tapi FYP tuh akhirnya ya? FYP tapi gak begitu banyak kayak Tetap Semangat. Anjir. Ya makanya gue. Ya, tapi konten lu ya FYP lah. FYP. Tapi kalau di Spotify yang paling pertama tuh Arena. Yang paling, gitu di Spotify sekarang. Benar. Top stream ya? Ya. Oke. Wow anjir. Ya sekarang dengan adanya TikTok kayaknya semua musisi emang udah diwajibin konten gak sih? Iyalah, emang harus lah. Seneng gue kalau ngelihat musisi udah ngonten terus iniin lagunya. Ya kalau idealis terserah lu itu. Tapi kalau mau ngonten ya sangat-sangat bagus sih sebenarnya. Nah ini pandangan lu nih terakhir nih yo. Kalau lu bilang ngomong musisi harus ngonten. Ya. Gue setuju. Gue ada di pihak yang setuju kayak ya emang kenapa gitu kalau ya emang ujung-ujungnya lu kan harus promo. Ujung-ujungnya lu harus bikin video klip pun juga itu adalah part of content menurut gue. Ya benar. Ada nih di luar sana yang tidak setuju. Kayak ya musisi ya gue bikin lagu aja gitu. Gue gak perlu ngonten. Which is gak apa-apa sebenarnya. Cuma menurut lu gimana tuh? Berarti dia udah kaya. Oke. Iya gak? Jadi lu terima aja konsekuensinya. Emang gue gak mau lu banget. idealis tapi bapak lu pejabat. Kan kita gak tahu bapaknya apa. Mungkin gue gak butuh panggungan juga. Gue gak butuh panggungan yang berbayar butuh panggungan, gitu ya. Gak butuh apa-apa. Yang penting lu cuman ya udah titel lu nih musisi gitu kan. Butuh titel itu aja kan. Iya. Ya udah berarti emang lu udah kaya. Ya kan gue dari gang nih. Gue anak gang bro. Terus juga ya kita iya makanya gue kayak anjing. Apa-apa butuh uang. Asli, ya kan? Asli. Ya gue rumah aja masih nyewa kan gitu. Gimana caranya gue struggle di jalan ini. Padahal musik tuh mahal lah ya kan. Parah. Makanya. Investasi yang cukup mahal lah. Iya. Pasti lu bakar duit gitu. Betul. Nah makanya gimana caranya gue struggle di musik. Sedikit, ya. Nggak harus untung dulu lah ya. Minimal balik lah. Minimal balik modal lu balik dulu nih. Minimal balik dari dulu. Minimal balik dulu ya. Minimal balik dulu. Nah dengan adanya TikTok, terus kreator-kreator pakai lagu gua, itu bisa ditarik kan gajian. Wah gua di situ. Anjing, masuk stream royalty stream. Masuk. Oh shit. Nah waktu itu tuh dikabarin Drugon, lu tuh bisa loh. Waktu itu nyokap gue lagi sakit parah kan, butuh duit. Terus si Drugon tuh kayak ngomong, itu bisa men, lu cairin, lu lihat dulu. Withdraw ya? Iya, waktu itu tuh hampir 10 juta. Waktu itu lumayan lah 10 juta. Wah, anjing. Nangis gue pak. Itu dari Arena tuh? Enggak, itu udah tetap semangat. Karena tetap semangat? Kan TikTok, itu belum konten gue. Oke. Belum konten. Terus anjing 10 juta, ini serius? Terus itu lu lihat tuh tutor-tutornya cara buat nariknya. Aku narik 2 juta dulu deh karena butuhnya 2 juta nih. Damn. Buat biaya obat kan. Damn. Ya udah gue nangis gue. Damn. Nangis gue nyampe rumah. Anjing masih ada tabungan lagi nih. Tapi harus gue keep dulu. Tadinya gue juga mikir anjing gue kayaknya mau beli ini. Enggak dulu. Pokoknya nyokap gue sembuh baru nanti kita bisa mulai dari awal atau mau memulai hal baru gitu-gitu. Nyokap gue sembuh. Udah nih duit dari TikTok udah gue buat biaya perawatan, biaya. Oh shit. Gue gabung-gabung lah sama duit abang gue.
Oke. Wah itu gue sempat kayak gue kayaknya udah nggak bisa musik lagi, belum konten waktu itu. Kayaknya gue emang udah harus kerja aja nih, nyari duit tambahan kayak apalah gue kerja. Pokoknya yang penting cuan karena nyokap gue di rumah sakit Pak. Oh damn. Nyokap gue di rumah sakit tuh 1,5 tahun, bayangin. Oh shit. Jadi kayak 2 minggu di rumah, 2 minggu di rumah sakit, terus seminggu di rumah. Abis itu sakit lagi. Nah dulu tuh karena dia tuh kena apa ya namanya, gue lupa lagi nama penyakitnya, agak susah sih bahasa dokter gitu lah. Sekarang gimana tapi alhamdulillah sekarang udah jualan lagi. Nyokap gue jualan nasi Pak. Jualan apa? Jualan nasi. Jadi kayak nasi uduk gitu? Enggak. Atau apa? Dia kayak ada lauk dari Jawa sama lauk Padang. Nah, kalau bisa warung Padang ya. Iya. Ini mix. Di rumah? Disebut warteg juga enggak, ya di rumah. Oh shit, di masih rumah. nih sekarang? Masih sekarang. Nah gue tuh tadinya gini ke nyokap gue bilang, mah udah gak usah jualan. Maksudnya udah biar gue aja gitu. Biar gue aja yang nyari apapun, udah pokoknya duduk aja, olahraga gitu. Oke. Emang dia olahraganya menurut dia itu jualan. Oke. Meditasinya dia tuh emang harus tetap. Gue ngobrol lah sama abang-abang gue kayak, ya udah kalau mama maunya kayak gitu, kalau misalnya kita tahan-tahan takutnya nanti stres. Betul, malah sakit lagi. Pokoknya di otak ada apa gitu. Dioperasi Pak waktu itu. Kan umur udah berapa tuh? Udah 50-an kan. Anjing. Terus juga wah anjing itu titik terendah lah. 2 hari gue gak tidur mikirin ini operasinya gimana. Belum ada kabar kan dari dokter. Damn. Wah udah abis itu ternyata dokter bilang, bisa nih alhamdulillah. Wah udah senang keluarga. Berarti anjir musik nih udah bisa ngidupin lu ya sebenarnya ya. Alhamdulillah. Secara momentum tertentu tuh udah sempet ngebantu ya. Iya. Bisa dibilang ya. Benar. Musik bisa jadi malaikat gue sih. Anjing. Sumpah. Musik jadi malaikat. Bisa. Karena apa ya? Kalau misalnya gue nggak ada musik, mungkin gue pinjol itu udah jalan terakhir. Oh shit. Bisa jadi ya gue kayak ya udah bisa melakukan kriminal lain mungkin. Karena kita kan butuh banget ya. Lu udah buntu banget ya. Udah buntu banget Pak. Jadi makanya sekarang lu kejar di konten tuh gila-gilaan. Sehari bisa 3 gitu mungkin kali. Enggak, satu aja, satu atau 2, tapi ya berkonsep aja gitu. Anjing respect. Tapi kayak anjing, gue mikir kan ya, wah gue kalau balik di tahun 2022, 2021 tuh kayak anjing gue stres banget. Hari-hari stres Pak. Damn. Hari-hari stres. Nah anak-anak Dreamfield tuh ngerangkul gue banget lah gimana nyokap. Gue tuh demen kalau temen gue nanyain keluarga gue gitu. Iya. Sebatas nanya kabar aja gue seneng anjir. Iya. Kadang ada yang basa-basi kayak gue gak suka basa-basi lo. Gue demen. Damn. Nah makanya menurut gue Dreamfield ini udah kayak keluarga. Oke. Jadi walaupun kita bubar tapi kita selalu ada kabar-kabar gitu. Walaupun gue di musik terus gue di konten, teman-teman masih di musik. Ya Drugon kan side hustle-nya juga ada. Iya, video dan lain-lain ya. Damero masih tetap di hip hop, produser gitu-gitu kan. Iya. Ya Tegil tuh udah di apa gue nggak tahu sih dia Tegil udah tuh kerja. Dreamfield juga. Dreamfield juga. Oke. Nah, sampai mereka juga kayak si Tegil sama Damero ngonten gimana cara ngonten gini. Kalau lu mau ngonten, menurut gue terserah sih lu mau ngonten musik atau enggak. Tapi kalau misalnya lu pengen dilihat banyak orang umum gitu, ya lu ngontennya yang nyebrang. Oke. Nyebrang ya kayak gue kan nyebrang banget Pak. Asli fashion ya tiba-tiba ya. Tapi masih satu turunan lah. Ya tapi masih relate lah. Tuan 13 juga ngomong gitu. Tapi masih tetap hip hop men. Dia ngomong gitu tetap hip hop. Gue ngeliat lu di konten. Ya karena gue kenal lo kayak fashion lu juga hip hop banget juga lagi. Gue sempat ngobrol sama Bang Upi kan di Kokas gitu. Ya bang, gue kalau setiap ketemu nih orang gini, anjing Masio skena, anjing Masio lokal-lokalin. Yang gue pengen tuh kayak anjing Masio yang seorang rapper kan gitu. Masio tetap semangat gitu. Enggak gitu sih. Tetap semangat tuh sebenarnya lagu yang gimana. Tapi catchy, chorusnya tuh orang gampang inget. Oke. Dulu emang gue bikin ya udah lirik, tapi chorus gue pengen yang bagus gitu yang gampang diinget orang. Gitu. Kita harus ngobrol lagi sih di studio gue nanti ya. Aman. Gila gue happy banget sih gue denger ternyata dia dari musik sehasel itu juga gitu ya. Wah makanya. Damn. Thank you banget lo men. Aman. Sudah mampir ke Kopi 5 Detik. Yoi. Kita harus berkarya bareng. Harus. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. See you on the next podcast. Dadah.